Baik, selanjutnya itu ada strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang kontekstual dan aplikatif. Nah, strategi ini menghubungkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan pengalaman nyata siswa dan dunia sosialnya. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak diajarkan secara teori, namun melalui kegiatan yang mengikat dengan kehidupan mahasiswa. Nah, saya kasih contoh. Yang pertama itu, guru dapat mengajak siswa menulis teks deskripsi tentang adat Melayu masyarakat atau tradisi nenek pada masyarakat Dayak. Selanjutnya, guru dapat mengajak siswa membuat konten edukatif di TikTok dan Instagram menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan menarik. Selanjutnya, guru dapat mengadakan diskusi tentang fenomena bahasa di media sosial seperti penggunaan bahasa gaul, singkatan online atau campur kode. Nah, dengan cara ini bahasa Indonesia itu dapat diajarkan secara hidup, relevan, bermakna sehingga siswa merasa bahasa itu benar-benar berguna dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, selanjutnya kita analisis. Di sini ada dua teori. Yang pertama itu paragraf 2025 halaman 18.001. Pendekatan literasi kontekstual menekankan teks sebagai presentasi realitas sosial dan budaya, serta mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses kontekstual makna. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia harus berdasarkan pengalaman dan realitas sosial siswa agar bahasa Indonesia menjadi alat berpikir dan berekspresi. Nah, yang diungkapkan oleh Arab ini sangat erat dengan kaitannya dengan contoh yang saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya itu ada menurut Nugraha ini dan kawan-kawan 2004 halaman 2 menegaskan bahwa salah satu strategi yang efektif dalam penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi Z adalah melalui media sosial. Artinya, guru dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana latihan bahasa seperti meminta siswa membuat video edukasi, blog atau podcast dengan bahasa Indonesia yang santun namun sesuai dengan gaya komunikasi anak muda. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia yang kontekstual dan aplikatif akan membuat siswa mampu berbahasa, berpikir kritis, serta mampu menyesuaikan diri dengan budaya kita. Nah, alasannya memilih strategi ini adalah generasi Z itu lebih cenderung menyukai pembelajaran yang praktis, kreatif, dan dekat dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, pembelajaran kontekstual sangat sesuai diterapkan di sekolah. Melalui strategi ini, siswa akan aktif menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari dan media sosial. Kedua, belajar berbahasa secara santun, kreatif, dan tetap baku meskipun di ruang berbeda. Yang ketiga, menjadi lebih termotivasi karena pembelajaran terasa nyata dan menyenangkan. Contohnya, ketika siswa membuat konten video bahasa gaul versus bahasa baku, mereka merasa belajar menggunakan konteks penggunaan bahasa sambil tetap mengasah kreativitasnya. Dengan demikian, strategi tidak hanya meningkatkan kemampuan berbahasa, tetapi juga menjaga kebakuan bahasa Indonesia, menghargai bahasa daerah dan budaya kota, serta menjadikan pembelajaran bahasa lebih modern dan bermakna. Nah, dari materi yang telah kami paparkan, maka dapat kami simpulkan bahwa pola pembelajaran yang meningkatkan integrasi kebahasaan lintas kurikulum dan pembelajaran kontekstual komunikatif menjadi langkah strategis dalam pembinaan bahasa Indonesia di generasi Z di Kalimantan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat jati diri kebangsaan dan kesetaraan bangsa di ruang kita dengan mengaitkan pembelajaran bahasa pada konteks budaya lokal dan teknologi. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang hidup, dinamis, dan bermakna.